Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Amma ba'du. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini langsung saja, ini merupakan follow up dari video pembelajaran yang minggu kemarin sempat terpenggal anak sekalian. Maka kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang materi sifat-sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Minggu kemarin anak sekalian kita sudah nyampe ke slide Al-Jami atau Maha mengumpulkan anak sekalian. Jadi seperti apa yang saya jelaskan minggu kemarin tentang Al-Jami ini, kalau Allah itu ketika sudah tiba saatnya nanti, ketika Allah sudah membangkitkan dari alam kubur, maka manusia itu semuanya akan digiring ke satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, anak-anakku sekalian. Di sana ngapain? Di sana itu anak sekalian, semua manusia itu ya, baik diri kita sendiri, baik orang tua kita, baik orang lain yang tidak kita kenal, akan semuanya dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, anak-anakku sekalian. Maka dari itulah kita harus selalu cross check terhadap diri kita sendiri. Kita harus selalu muhasabah bin nafsih. Jangan pandai menilai orang lain, tapi kita harus selalu pandai-pandailah menilai diri kita sendiri, anak sekalian. Karena kita pandai menilai orang lain, belum tentu perilaku kita, omongan kita lebih baik daripada orang lain, anak sekalian. Baik, ini Al-Jami, anak sekalian. Dasarnya di sini termaktub di dalam Quran surat As-Saba ayat 26, anak sekalian. Bisa anak-anak sekalian bisa membuka Al-Quran terjemahan buku PAI, di sana itu dijelaskan secara panjang lebar, anak sekalian. Contoh selanjutnya di sini adalah Al-Adlu, Maha Adil. Allah itu dikatakan Maha Adil. Jadi dikatakan Maha Adil itu, anak sekalian, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti Allah itu tidak pernah memberikan dispensasi. Ya, jadi meskipun dosa kecil sebesar biji gandum, anak sekalian, tapi dosa yang sebesar biji gandum tersebut, anak sekalian, maka tetap akan diberikan yang namanya azab atau siksaan. Jadi terbukti di sini termaktub di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat ke-8, anak sekalian, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-Zalzalah ayat 1 sampai ke-8, sekalian. Ini adalah dasar atau tendensi daripada Allah itu memiliki sifat Al-Adl atau Maha Adil, sekalian. Lanjut di sini, contoh lain adalah Al-Akhir atau Maha Akhir. Ya. Jadi ini termaktub di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, anak sekalian. Ayat ketiga. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin, sekalian. Jadi meskipun langit bumi ini sudah tiada nantinya, tapi Allah itu tidak akan pernah binasa, anakku sekalian. Jadi Allah itu maha pertama kali yang ada, kemudian meskipun sudah bumi sudah dimusnahkan oleh Allah, langit juga sudah dirobohkan oleh Allah, maka Allah itu tetap akan tetap kekal abadi, anak sekalian. Tidak ada kata istilahnya Allah itu juga mengalami kematian, tidak ada, anak sekalian. Tetap kekal selama-lamanya. Itulah makna daripada Al-Akhir atau Ma'akhir, anak sekalian. Di sini adalah item penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Di sini
Item yang pertama A, sikap kokoh pendirian. Yang B, sikap memberi rasa aman. Yang C di sini sikap tawakal. Kemudian D, sikap adil di sini. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan sikap kokoh pendirian. Nah, sini menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati, konsisten. Kemudian mendakwahkan ajaran Islam. Ya, tidak pernah putus asa. Ya, kenapa? Kalau kita berdakwah di sisi Allah dengan rasa ikhlas, insya Allah tidak akan ada yang namanya keluh kesah. Kemudian sikap memberi rasa aman. Itu ya, seorang muslim dapat memberikan rasa aman bagi semuanya tampak dari sikap dan perkataannya. Ini adalah penjabaran dari sikap memberi aman. Allah itu adalah al-mu'min kalian. Di sini sikap tawakal, bersabar apabila usaha belum berhasil. Jangan putus asa. Kemudian arti daripada sikap tawakal, bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. Gitu ya. Tapi jangan sampai sombong, walaupun apa-apa yang kita sudah inginkan, kita jangan sampai sombong anak sekalian. Bersikap husnudzan kepada Allah. Terkadang kita selalu berdoa siang dan malam, bahkan tahajud, istiqomah setiap malam ya, di jam 1/3 malam kita bangun tahajud. Kemudian karena doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah, sehingga kita itu sudzon. Itu tidak boleh anak sekalian. Tapi kita tetap memiliki sikap husnudzan kepada Allah. Tidak menyalahi orang lain ketika mengalami kegagalan. Jangan sampai kita itu ketika gagal menyalahkan orang lain. Karena apa yang kita lakukan adalah risiko dari diri kita sendiri ya. Kemudian sikap adil di sini wajib ditegakkan dalam segala persoalan hidup manusia bagi manusia yang melanggar hukum. Ya, jadi jangan sampai memilih-milih. Terkadang kita karena keluarga sendiri, ya kalau misalkan kita ditakdir Allah menjadi pemimpin, misalkan katakanlah contoh kecil pejabat kepala desa, karena saudaranya sendiri pencuri misalkan mengambil milik tetangganya karena saudaranya sendiri, kemudian tidak diadili. Nah, ini tidak benar dalam versi Al-Qur'an, dalam versi pendidikan agama Islam tidak dibenarkan sekalian. Tetap kita tegakkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan sekalian. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Aplikasi Zenbook ini apakah gratis Mas? Ya, mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan sekalian, lebih-lebih orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.